Nafs merupakan kata yang selalu disebut berulang-ulang dalam Al-Quran dan juga hadis. Dari sisi bahasa, arti nafs memiliki beberapa arti, yaitu jiwa, darah, badan, tubuh, dan orang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafs juga dipahami sebagai dorongan hati yang kuat untuk berbuat jelek. Nafs menurut para ahli. Menurut Imam Ghazali, sebagaimana Ibnu Sina, Imam Ghazali membagi jiwa menjadi 3 golongan. Yang pertama, jiwa nabati atau al-nafs al-nabatiyah, yaitu kesempurnaan awal bagi benda alami yang hidup dari segi makan, minum, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua, jiwa hewani atau al-nafs al-hayawaniyah, yaitu kesempurnaan awal bagi benda alami yang hidup dari segi mengetahui hal-hal yang kecil dan bergerak dengan iradat atau kehendak. Yang terakhir ada jiwa insani atau al-nafs al-insaniyah, yaitu kesempurnaan awal bagi benda yang hidup dari segi melakukan perbuatan dengan potensi akal dan pikiran serta dari segi mengetahui hal-hal yang bersifat umum. Selanjutnya menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa nafs tidak tersusun dari substansi-substansi yang terpisah, bukan pula dari materi dan forma. Selain itu, nafs bukan bersifat fisik dan bukan pula esensi yang merupakan sifat yang bergantung pada yang lain. Sesungguhnya, nafs berdiri sendiri dan tetap ada setelah berpisah dari badan ketika kematian datang. Ia juga menyatakan bahwa kata al-ruh juga digunakan untuk pengertian jiwa atau nafs. Ruh yang mengatur badan yang ditinggalkan setelah kematian adalah ruh yang dihembuskan ke dalam badan dan jiwa yang meninggalkan badan melalui proses kematian. Selanjutnya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menggunakan istilah ruh dan nafs untuk pengertian yang sama. Nafs atau jiwa adalah substansi yang bersifat nurani, alawi khafif hai mutarik atau jins yang mengandung nur, berada di tempat yang tinggi, lembut, hidup, dan bersifat dinamis. Tingkatan dalam nafs. Pembagian nafs menurut perspektif kaum sufi, yang pertama ada nafs al-amarah. Nafs ini memiliki kecenderungan badaniyah yang berujung terhadap keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan materi semata. Nafsu ini berangkat dari kondisi yang sangat rendah dalam diri manusia, yaitu nafsu hewaniyah atau bahamiyah. Dalam kondisi ini, sifat dan karakter kehewanannya yang lebih ditampakkan ketimbang menampakkan sifat malakiyah atau malaikatnya. Selanjutnya adalah nafs al-lawamah. Jiwa ini merupakan suatu kesadaran akan kebaikan dan keburukan. Jiwa ini juga mempunyai potensi untuk taat dan durhaka pada Allah. Selain itu, jiwa lawamah ini terkadang suka mencela baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Namun meskipun begitu, tidak semuanya nafs lawamah ini bersifat buruk, melainkan ada kalanya yang bersifat baik. Sebab dalam jiwa juga bersemayam berbagai sifat terpuji, seperti sifat iman, Islam, dan penyerahan diri terhadap qada dan qadar Allah. Selanjutnya ada nafs al-mulhimah. Nafs ini berada di urutan ketiga dalam derajat kejiwaan manusia. Jiwa ini bersifat lembut sehingga melahirkan kesadaran yang mudah juga menerima ilham berupa pengetahuan. Jiwa ini juga menimbulkan kesadaran berupa sifat tawadu, qanaah. Di samping adanya sifat baik dalam jiwa lawamah ini, ada juga sifat buruk yang bersemayam dalam jiwa ini, seperti bahamiyah atau binatang yang hanya memikirkan kesenangan semata. Selanjutnya ada nafs al-muta'imah. Jiwa ini adalah jiwa yang dibarengi oleh cahaya hati, sehingga bersih dan jauh dari sifat-sifat tercela, serta stabil dalam menata keseimbangan antara zahir dan batin. Orang yang didominasi jiwa muta'inah, ia akan mampu berkomunikasi secara zahir terhadap sesama manusia dan secara batin mampu berkomunikasi dengan Allah.
Lawan dari sifat terpuji dalam jiwa ini adalah sifat al-subu'iyah atau sifat binatang buas, seperti rakus, ambisius, dan menghalalkan segala cara untuk kepuasan nafsu berkuasanya. Selanjutnya ada an-nafs ar-radiyah, merupakan jiwa atau nafs yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tempatnya adalah keselamatan. Mempunyai status yang baik dalam kesejahteraan, mensyukuri nikmat qanaah, dan nafs ini masih dalam proses usaha untuk melatih diri untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Selanjutnya ada nafs al-mardliyah. Jiwa ini merupakan realitas dari Latifah al-Khafi. Ia bersifat sangat lembut dan kecenderungan ini sangatlah suci, bersih, dan dekat kepada Allah. Jiwa ini muncul sebagai kesadaran agar rela menerima terhadap Allah sebagai Tuhan dan satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Selanjutnya, ia rela dan hadir dalam beribadah serta rela terhadap Allah sehingga Allah pun rela pada jiwa ini. Yang terakhir adalah an-nafs al-kamilah. Nafsu kamilah adalah jiwa yang telah sempurna bentuk dan dasarnya. Sudah dikategorisasi cakap untuk mengerjakan irsyaat dan menyempurnakan ikmal terhadap hamba Allah. Dia digelari mursyid dan mukamil. Ini adalah nafs yang sisi luarnya berjuang dan berkorban, dan sisi batinnya telah terpuaskan oleh cinta yang tanpa batas.